Kita lihat ayat yang ke-41, Markus 6 ayat yang ke-41. Di sana dikatakan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Kalau Anda pikir ini adalah roti yang besar atau ikan yang besar, ini bukan roti dan ikan yang besar, tetapi ini adalah ikan ukuran ikan sarden, saudara. Jadi ini ikan yang sangat kecil. Dan rotinya pun bukan, bahkan tidak sebesar yang kalau Anda tahu roti tawar yang kita punya. Ini adalah roti biskuit yang kecil-kecil, 5 biskuit dan 2 ikan sarden. Ya, Tuhan Yesus membuat mujizat. Dikatakan di ayat yang ke-42, mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 laki-laki. Ayat yang ke-45 yang menarik adalah setelah mujizat terbesar dalam pelayanan Yesus, maka akan ada ujian terbesar bagi para pengikut Yesus. Dikatakan di sana, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Bukan berarti, ya ada satu firman yang pernah saya dengar tentang bagaimana ketika Yesus hendak melewati mereka, bukan berarti seolah-olah Yesus hendak membiarkan mereka binasa, hendak membiarkan mereka bergumul tanpa solusi, tanpa jalan keluar dalam kehidupan mereka. Kalau Anda melihat ada banyak ayat dikatakan bahwa seolah-olah Yesus hendak melewati mereka. Ya, tetapi sesuatu yang hendak dilewati oleh Yesus, artinya hal itulah yang akan diberkati oleh Yesus. Jadi ini ada satu hal yang luar biasa. Bukan berarti Tuhan itu kejam, bukan berarti Tuhan itu sadis, tetapi sesuatu yang hendak dilewati oleh Yesus. Artinya ketika Yesus lewat, maka hal itu berubah dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi kemuliaan di dalam kehidupan kita. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Saya akan baca sampai di situ saja. Minggu yang lalu kita belajar 5 poin dari 5 roti dan 2 ikan ini, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Hal pertama yang kita belajar, pastikan firman Tuhan mendapat tempat yang terhormat di dalam hidup kita. Ya, karena orang-orang ini datang, memang mereka mencari mujizat, tetapi mereka dengan sabar menantikan hal itu. Mereka mendengar Yesus mengajar seharian penuh. Bahkan bagi mereka, makanan rohani lebih penting daripada makanan jasmani. Mereka tidak peduli kelaparan, mereka tidak peduli kepanasan. Mereka tetap mendengar Yesus dengan perhatian penuh, karena mereka menempatkan firman Tuhan di tempat yang terhormat dalam hidup mereka. Yang kedua, kita melihat bahwa mujizat dimulai dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang hilang. Jadi kalau ada sesuatu yang hilang, memang yang hilang itu menyakitkan, tetapi yang tinggal, yang masih kita miliki itu penuh dengan kuasa. Dan Tuhan akan pakai apa yang masih ada pada kita. Hal-hal yang tidak diperhitungkan oleh manusia, hal-hal yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Perempuan dan anak-anak tidak diperhitungkan oleh para murid Yesus. Mereka tidak menghitung perempuan dan anak-anak, hanya menghitung laki-laki. Tetapi justru yang dipakai oleh Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah anak. Seorang anak yang tidak diperhitungkan oleh dunia, yang tidak diperhitungkan bahkan oleh gereja sendiri. Maka anak inilah yang dipakai oleh Yesus untuk membuat mujizatnya. Jadi satu hal yang ironis, kalau perempuan dan anak-anak tidak
termasuk di dalam hitungan. Hal ketiga yang kita belajar, kita tadi baca bahwa sebelum mujizat ini dilakukan, Yesus harus menyusun mereka. Yesus harus menata mereka. Yesus mengambil waktu, bukan waktu yang singkat, untuk mengatur 5.000 laki-laki. Kemungkinan ya keramaian atau jumlah orang yang ada sekitar 15-20 ribu. Yesus mengambil waktu untuk menyusun mereka, menata mereka sedemikian rupa. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, ini pelajaran yang ketiga, mujizat yang besar itu perlu waktu untuk terjadi. Jadi karena itu kita harus tekun, kita harus sabar. Ya, karena itu Yesus mengambil waktu. Ini 300-400 kelompok yang harus diatur oleh para murid. Ya, Yesus mengambil waktu dengan sabar. Dia menantikan waktu yang tepat untuk membuat mujizat. Demikian dalam kehidupan kita. Kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Kita harus terus bertekun supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan di dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi mereka disusun sedemikian rapi per kelompok 50 orang. Ya, karena ada kelompok yang bandel, makanya mereka bilang 100 orang sudah tuh. Ya kan, lanjut saja gak apa-apa. Ini orang-orang yang bandel, tetapi Yesus tidak tersinggung dengan kebandelan mereka. Yesus tetap melakukan mujizatnya. Ya, kenapa mereka harus dikelompokkan dalam kelompok-kelompok per 50 orang sekelompok? Karena diperlukan tatanan dan struktur untuk dapat menampung dan mengelola berkat Tuhan dengan baik. Supaya berkat ini tidak tercecer, berkat ini tidak terbuang, berkat ini benar-benar menjadi berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Karena itu kalau kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kelola itu dengan baik. Anda perlu tatanan, Anda perlu struktur, Anda perlu dasar, fondasi yang kuat di dalam mengelola berkat Tuhan supaya tidak terbuang dengan sia-sia. Minggu yang lalu saya diberikan masukan oleh Ibu Foni yang sangat setia. Dikatakan pengelompokan ini juga menggambarkan hari ini banyak sekali kalau Anda buka Facebook, Anda buka Instagram, Anda buka media sosial apapun, banyak sekali jenis khotbah. Anda mau dengar pendeta yang lucu ada, pendeta yang suka marah-marah pun ada, pendeta yang keras juga ada. Segala macam khotbah Anda bisa dengar yang memotivasi Anda, yang menegur Anda, yang menghibur Anda. Semuanya ada, tetapi semua ini ada. Pastikan Anda tetap ada di dalam satu kelompok gereja lokal di mana Tuhan menanam engkau, Tuhan menempatkan engkau untuk engkau bukan saja menambah pengetahuan firman Tuhan, tetapi Anda tertanam, Anda belajar untuk tunduk, Anda belajar untuk taat, Anda belajar untuk saling menolong satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, Anda belajar untuk ditegur, Anda belajar untuk menerima pengajaran yang keras, Anda belajar untuk menerima berbagai jenis pengajaran dan juga model orang yang ada di dalam lingkungan gereja lokal di mana Tuhan menanam dan menempatkan kita. Jadi Tuhan bukanlah suka pada kekacauan. God is the God of order. Karena itu Tuhan menetapkan tatanan, Tuhan menetapkan struktur. Karena itu mereka harus diatur dulu per 50 orang sekelompok, per 50 orang sekelompok, baru dia melakukan mujizatnya. Ya, dia tidak akan menyia-nyiakan mujizatnya, membuat orang meremehkan atau bahkan menghabiskan berkat daripada Tuhan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan pelajaran kelima, minggu yang lalu kita harus belajar untuk bersyukur sekalipun kita tahu bahwa apa yang kita punya itu tidak cukup. Yesus mengucap berkat atas apa yang tidak cukup. Yesus tahu persis 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin cukup untuk bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Tetapi tetap dia mengucap syukur untuk hal yang tidak cukup. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang namanya uang kita tidak akan pernah puas. Pengkhotbah 5 ayat 10 dikatakan kalau engkau cinta uang,
Kalau engkau suka pada uang, maka berapapun banyaknya uang Anda tidak akan pernah puas. Anda tidak akan pernah merasa cukup. Karena itu apapun yang Anda punya saat ini, sekalipun hal itu tidak cukup, dan Anda tahu, Anda sadar penuh bahwa itu hal tidak cukup, maka Anda harus tetap belajar untuk bersyukur. Karena ketika kita mulai bersyukur atas apa yang tidak cukup di dalam kehidupan kita, disitulah Tuhan dapat memulai mujizatnya, memultiplikasikan apa yang tidak cukup menjadi lebih daripada cukup. Ini poin yang keenam. Poin yang keenam pun kita sudah belajar sebenarnya minggu yang lalu, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan El Shaddai. Dia mau supaya kita punya lebih daripada cukup. Dia tidak mau kita punya sekedar cukup, sekedar pas-pasan, tetapi Dia El Shaddai. He is the God of more than enough. Artinya Dia mau menyediakan lebih daripada cukup. Saya singgung minggu yang lalu bahwa Tuhan kita itu chef yang sangat-sangat handal. Seorang chef yang handal, dia tahu seberapa banyak yang harus disiapkan untuk berapa banyak orang. Tuhan tahu persis ada berapa banyak perempuan, anak-anak, laki-laki yang ada di sana. Untuk Dia buat mujizat, Dia bisa saja siapkan pas buat mereka. Tetapi Yesus sengaja berikan lebih, 12 bakul penuh. Dengan sengaja. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang boros. Ya, kita bisa kadang-kadang ya ke restoran bersama dengan keluarga, pesennya kelebihan sampai harus bungkus. Kalau Tuhan, Dia presisi, Dia tepat, Dia tahu persis berapa banyak orang, butuh berapa banyak makanan untuk membuat semua orang kenyang. Bahkan sudah kekenyangan, tidak mau lagi makan. Dia tahu persis, tetapi dengan sengaja Dia melebihkan 12 bakul penuh. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-12, ya ini adalah kisah mujizat yang sama yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dikatakan di sana Yesus tidak mau ada yang terbuang. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita harus belajar untuk dengan bijaksana, dengan penuh tatanan dan struktur mengelola berkat Tuhan, supaya tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Tidak boleh ada sisa makanan, tidak boleh ada yang disimpan. Ya, karena itu Yesus sangat presisi, Yesus sangat tepat waktu Dia memberikan makan bangsa Israel di padang gurun. Dia tahu kebutuhan untuk sehari. Pada hari Sabat yang diberikan double, ya, supaya pada hari Sabat mereka tidak perlu bekerja. Tuhan tahu persis. Dan Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, tidak boleh ada yang nyimpan, tidak boleh ada yang lebih, harus habis satu hari itu. Tuhan sedang mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada Anda dan saya untuk tetap berharap, bergantung dan mengandalkan Tuhan, bukan hanya ya di dalam kehidupan kita, ya, tetapi di dalam kehidupan mimpi-mimpi yang besar, tetapi juga di dalam kehidupan keseharian kita. Hari demi hari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk berseru kepadanya, minta pertolongan dan bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel mencoba untuk menyimpan mana itu, maka keesokan harinya mana itu menjadi busuk, menjadi basi, tidak bisa lagi dimakan. Di malam Paskah pertama, ketika malaikat maut itu hendak dikirim untuk membawa kematian dan maut kepada Mesir, maka dikatakan di sana, kalau Anda belajar di dalam Keluaran 12, engkau harus memasak anak domba dan engkau harus habiskan malam itu juga. Kalau tidak habis, engkau harus bagikan ke tetanggamu, engkau harus berikan kepada orang yang membutuhkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau ada berkat, jangan disimpan sendiri, tapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menolong mereka yang membutuhkan di dalam kehidupan kita. Karena percayalah, God is El Shaddai. Dia adalah Tuhan atas yang lebih daripada cukup. Tuhan tidak mau kita punya sekedar cukup. Dia mau kita mengalami yang lebih daripada cukup. Ketika semua sudah makan,
Ya, 5 roti dan 2 ikan tadi yang dimultiplikasikan. Ketika semua orang sudah makan, sudah kenyang, Yesus bisa saja berhenti. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia teruskan sampai tersisa 12 bakul penuh. Because He is God El Shaddai. Karena itu Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima, pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah ini bukan dialami oleh Daud ketika keadaan sedang nyaman, keadaan sedang baik-baik saja. Dikatakan di ayat yang sama bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Artinya di tengah krisis, di tengah penderitaan, di tengah masa yang sukar, Tuhan menyediakan hidangan bagi Daud, bagi orang-orang yang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, supaya kita bisa berkata, pialaku penuh melimpah. Lukas 6 ayat 38, Tuhan punya janji kepada orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang tidak kikir, orang-orang yang suka memberi dan suka menolong. Dikatakan di sana Tuhan memberikan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tetapi di bagian pertama ayat ini dikatakan, berilah, maka kamu akan diberi. Karena itu Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Dan kita harus ingat, ini pelajaran yang ke-7. Poin yang ke-7 adalah berkatnya dari Tuhan dialirkan melalui tangan kita. Yang membagikan 5 roti dan 2 ikan yang sudah dimultiplikasikan itu, yang membagikan semua itu memanglah tangan para rasul, para murid. Tetapi berkat itu tidak berasal dari tangan mereka sendiri. Berkat itu berasal dari tangan Yesus. Tangan Yesus yang terangkat, tangan Yesus yang mengucap berkat, tangan Yesus yang memecah-mecahkan roti itu dan mulai membagi-bagikannya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada semua orang. Kita harus menghidupi firman ini bahwa berkat yang kita punya itu bukan berasal dari tangan kita sendiri, melainkan dari tangan Yesus. Berkat itu dibagikan melalui tangan kita, tetapi bukan berasal dari tangan kita sendiri. Karena itu, kalau Anda diberkati oleh Tuhan, Anda harus ingat semua kenikmatan, semua hal-hal baik yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan Anda tidak berasal dari tangan Anda sendiri. Jangan pernah lupakan itu. Berkat yang kita punya, sekecil atau sebesar apapun, berasal dari tangan Yesus. Karena itu jangan pernah lupa untuk memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena setiap berkat yang kita terima berasal dari tangan Yesus dan mengalir melalui tangan kita. Jadi kita ini cuma saluran, saudara. Saluran, jangan sampai mantap salurannya itu, saudara. Haleluya. Ya, berkat diberikan kepada kita bukan untuk diboroskan, bukan untuk disalahgunakan. Makanya tadi poin yang keempat, perlu ada tatanan, perlu ada struktur, perlu ada aturan yang baik di dalam mengelola berkat Tuhan. Tuhan mau kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kehidupan kita. Sekecil apapun menjadi berarti bagi mereka yang memerlukan. Bayangkan di sini 5 roti diberikan untuk 5.000 laki-laki. Inilah urapan 1.000 kali lipat, saudara. Dan dikatakan di dalam Ulangan bahwa 1 orang bisa mengalahkan 1.000. Iya kan? Jadi seringkali kita fokusnya pada 2 orang mengalahkan 10.000. Fokusnya kita kepada kesatuan, kepada kolaborasi. Itu baik, tetapi jangan pernah lupakan 1 orang dari Anda sudah bisa mengalahkan 1.000. 1.000 apa? 1.000 roh jahat.
dengan satu pujian Anda dapat mengusir 1000 roh jahat. Haleluya. Hanya dengan satu ucapan syukur Anda bisa mengusir 1000 roh kemiskinan. Haleluya. Jadi jangan hanya fokus kepada hal-hal yang terkadang terlalu besar bagi kita, ya, untuk saat ini, karena mungkin kita baru diberikan iman untuk hal yang kecil. Tetapi setialah dengan hal yang kecil, setialah dengan hal yang cukup dan pas-pasan ini, maka Tuhan sanggup untuk mengubahkan yang pas-pasan menjadi lebih daripada cukup di dalam kehidupan kita. Ada lagu yang sudah cukup lama, saya pun tidak tahu. Saya cuma tahu ada lagu yang berjudul ini. Lagunya ini Grup Gaither. Ya, mungkin Pak Budi tahu karena Pak Budi fans berat daripada Grup Gaither ini, saudara. Judulnya Little is Much When God is in it. Little is much when God is in it. Ya, sesuatu yang sedikit saja itu bisa menjadi besar, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan menyertainya, kalau Tuhan memberkatinya, kalau Tuhan mengurapinya, kalau Tuhan ada di dalam hal yang kecil dan yang pas-pasan ini. Tongkat penghalau lembu di tangan Sanggar mampu menghabiskan, membinasakan 600 orang musuh. Rahang keledai, bukan kedelai, saudara. Rahang keledai di tangan Simpson memukul mati 1000 orang musuh. Tongkat gembala di tangan Musa membelah Laut Merah dan melakukan berbagai mujizat. Sapu tangan Paulus, hal yang remeh, hal yang orang suka jijik. Sapu tangan Paulus menyembuhkan penyakit dan melenyapkan roh jahat. Little is much when God is in it. Sesuatu yang sedikit itu menjadi banyak, bahkan lebih daripada cukup ketika Tuhan memberkatinya, ketika Tuhan ada di dalamnya. Haleluya. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita dari manapun. Dari tangan kita sendiri, dari tangan orang lain, bahkan dari tangan musuh-musuh kita. Orang-orang yang tidak suka pada kita, orang-orang yang benci pada kita, orang-orang yang tidak mau kita maju. Tuhan pakai orang-orang ini memberkati kita. Karena itu Daud bisa berkata, Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, jadi hanya karena kondisi sedang tidak kondusif, kondisi ekonomi sedang berat, bukan berarti Tuhan tidak bisa memberkati. Bukan berarti Tuhan mau engkau biasa-biasa saja. Ya, Tuhan mau Anda menjadi orang yang luar biasa. Karena itu tetaplah bersyukur. Sekalipun apa yang Anda punya, Anda tahu hal itu tidak cukup, tetaplah bersyukur. Karena Tuhan sanggup untuk mengubahkan apa yang tidak cukup menjadi lebih daripada cukup. Itu pelajaran yang ketujuh, bahwa berkat dibagikan melalui tangan kita, tetapi bukan dari tangan kita sendiri. Berikan segala kemuliaan bagi sumber berkat kita. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Thank you Jesus. Ini pelajaran yang ke-8. Pelajaran ke-8 dari mujizat 5 roti 2 ikan. Perhatikan di sini bahwa tidak ada yang terjadi sampai Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan. Sampai Yesus memecah-mecahkan roti itu, disitulah baru terjadi berkat, terjadi mujizat, terjadi multiplikasi. Roti dan ikan menjadi tidak terhitung banyaknya. Kuncinya adalah ada proses pemecahan. Jadi ini pelajaran yang ke-8 yang saya yakin Anda tidak akan suka. Karena berkat ada pada proses peremukan hidup. Berkat terjadi dalam kehidupan kita, multiplikasi terjadi di dalam kehidupan kita
pada proses peremukan hidup kita. Multiplikasi tidak akan terjadi sampai peremukan. Karena itu, orang yang menolak peremukan berarti menolak berkat. Peremukan selama hiduplah yang akan menghasilkan berkat di dalam kehidupan kita, yang akan memperluas dampak kehidupan kita, yang akan menambah nilai diri kita. Peremukan. Anda perhatikan orang-orang yang diberkati di dunia ini, pada umumnya adalah mereka yang pernah mengalami peremukan. Sebelum mereka mendapatkan berkat yang mereka miliki saat ini, mereka melewati satu proses dipecah-pecahkan, diremukkan, baik itu oleh kehidupan ini ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Hal yang penting untuk kita garis bawahi seperti dikatakan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Inilah seringkali cara yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Sedikit demi sedikit Tuhan melatih kita supaya dengan yang sedikit kita punya tatanan, kita punya struktur yang baik. Dan ketika kita sudah punya tatanan dan struktur yang baik untuk menampung dan mengelola berkat Tuhan itu, maka kapasitas kita akan diperbesar. Dan dikatakan di sini siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Seringkali harta yang diperoleh tanpa melalui proses peremukan, perhatikan, seringkali cepat habisnya. Karena dapatnya gampang, keluarnya pun gampang. Tidak ada beban. Coba kalau Anda mendapatkannya dengan air mata, dengan pergumulan, dengan Anda harus berlutut dan menangis di hadapan Tuhan, Anda tidak akan sia-siakan berkat itu. Anda akan kelola hal itu dengan baik. Kalau Anda kepengen punya anak, begitu Anda kepengen istri hamil, Anda kepengen punya anak lagi, istri langsung hamil. Ya mungkin kecenderungannya ya sudahlah, itu sesuatu yang biasa. Bayangkan pasangan suami istri yang sudah lama menikah, mengharapkan bisa menggendong bayi biologisnya sendiri, tetapi sampai hari ini belum bisa mendapatkannya. Dan ketika mereka mendapatkan bayi itu pada akhirnya, pasti mereka akan merawat, mereka akan pelihara, mereka akan awasi, mereka akan jaga dengan sangat-sangat perhatian penuh. Karena sesuatu yang kita dapatkan dengan pergumulan, kita akan kelola dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dikatakan bahwa seringkali peremukan adalah sumber berkat di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam musim peremukan, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima berkat yang besar. Semakin diremukkan, semakin termultiplikasi. Karena semakin diremukkan, semakin banyak hal negatif yang rontok di dalam kehidupan kita. Bayangkan roti, biskuit itu diremukkan, pasti ada yang terbuang, pasti ada yang rontok dan tidak bisa dimakan lagi. Apa yang rontok ketika kita diremukkan? Keegoisan kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kita, mementingkan diri sendiri, cuma peduli diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita mengalami peremukan, hal itulah yang sedang sama Tuhan dirontokkan di dalam kehidupan kita. Dan proses ini tidak akan berakhir sampai tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Karena itulah janji Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 27. Apa yang masih bisa digoncang, pasti akan digoncang. Anda masih punya kesombongan, satu hari, mungkin bukan hari ini,
Mungkin bukan besok, mungkin bukan minggu depan, mungkin bukan bulan depan, tapi bisa saja tahun depan. Kesombongan yang masih bisa digoncangkan ini, Tuhan akan goncangkan sampai kesombongan itu runtuh dan tinggal apa yang tidak bisa digoncangkan. Karena itu setiap kali kita mengalami kegoncangan dalam hidup, peremukan dalam hidup, kita harus introspeksi diri. Kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau aku belajar dari ini? Kita harus senantiasa belajar untuk rendah hati, belajar untuk melihat, mengoreksi diri sendiri sebelum kita menghakimi orang lain dan menilai kehidupan orang lain. Mari kita belajar untuk menilai hidup kita. Tuhan, apa yang Engkau izinkan tergoncang di dalam hidupku? Apa yang harus rontok di dalam hidupku? Jangan mendahulukan marah, jangan mendahulukan kekecewaan, tapi dahulukan pertanyaan. Tuhan, apa yang sedang Kau goncangkan di dalam hidupku? Apa yang sedang Kau rontokkan di dalam hidupku? Karena apa yang dapat digoncangkan akan tergoncang. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa peremukan, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi itu terjadi supaya kita bisa menjadi berkat, kita bisa dimultiplikasikan. Tuhan sedang memperluas daerah kehidupan kita melalui peningkatan nilai diri kita. Setiap kali kita ditolak, setiap kali kita diremehkan, setiap kali kita dikecewakan, setiap kali kita dikutuki, itulah proses peremukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan itu terjadi bukan untuk membunuh kita, karena Tuhan tahu berkat terbesar datang dari peremukan terbesar. Karena itu jangan pernah tawar hati, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk terus maju, untuk mencoba lagi, untuk berusaha lagi, untuk berdoa lagi, untuk bermimpi lagi, untuk membangun relasi lagi. Berusaha lagi. Tuhan tidak mau kita patah semangat. Kita seringkali berpikir dan kita suka berpikir bahwa kesuksesan itu instan. Lalu ketika kita mulai mengalami jalan buntu, kita mulai mengalami tantangan, kita mulai mengalami masa kesukaran, kita bertanya, Tuhan, apakah ini benar kehendak-Mu? Apakah aku ada di jalur yang benar? Tapi saya mau katakan, ketika peremukan terjadi dalam hidup kita, itu pertanda bahwa Tuhan sedang memperhatikan hidup kita. Kenapa hidup kita dihambat? Kenapa karir kita dihambat? Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi kita dan iblis tahu itu. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus maju sekalipun berat, sekalipun harus dengan tetesan air mata, harus dengan menangis di hadapan Tuhan, bergumul terus Anda maju. Harta yang diperoleh sedikit demi sedikit akan bertambah banyak dan Anda menjadi kaya. Bukan hanya kaya di dalam harta itu sendiri, tetapi sesuatu yang kita peroleh melalui peremukan, maka harta itu juga disertai dengan kebajikan, kemurahan hati, ya, dengan kerendahan hati. Dan pada saat itulah kita siap untuk menampung dan mengelola berkat Tuhan dengan baik. Anda perhatikan dalam hidup Anda, kesaksian yang paling menyentuh yang pernah Anda dengar pasti berasal dari orang-orang yang pernah melewati neraka kehidupan. Pasti. Bukan dari mereka yang hidupnya nyaman, mudah, aman, tentram. Kesaksian mereka akan terdengar biasa-biasa saja, bahkan cenderung kita ngomong, ya iyalah, dia kaya karena warisan, nggak harus
ya bergulat dengan kehidupan, tiba-tiba ceplok dapat. Kesaksiannya biasanya tidak terlalu menyentuh, tetapi orang yang melewati neraka kehidupan, yang sudah pernah melewati lembah kekelaman, dan dia berhasil keluar ketika memberikan kesaksian, wow, disitulah kita tersentuh, disitulah kita merasa terenyuh. Puji Tuhan, dahsyatnya Tuhan kita. Karena itu kita harus berhati-hati, saudara. Benar-benar berhati-hati. Semakin kita dewasa rohani, semakin kita harus berhati-hati di dalam doa kita, di dalam perkataan kita, apalagi di hadapan Tuhan. Seringkali orang dengan mudah berkata, Tuhan pakai aku. Dahsyat ketika doa, saudara. Dia pikir ketika dia berdoa, Tuhan pakai aku, Tuhan akan kasih dia mikrofon dan mimbar untuk dia berkhotbah dan melakukan tanda heran mujizat. Ternyata ketika kita berdoa, Tuhan pakai aku, Tuhan izinkan peremukan terjadi. Dan dia mulai kaget. Dia mulai kaget. Kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Bukannya aku doakan, Tuhan. Aku tidak daftar untuk ini, Tuhan. Karena itu hati-hati, saudara. Ya. Tuhan pakai aku, artinya Tuhan, aku izinkan Engkau untuk meremukkan segala sesuatu yang tergoncangkan dari hidupku. Kenapa kita perlu digoncangkan? Karena pelayanan perlu pengorbanan. Karena kesuksesan perlu pengorbanan. Karena kesehatan perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Untuk keselamatan kita, Yesus sudah berkorban. Itu sudah jaminan dari surga sendiri. Makanya ada satu kutipan yang saya suka banget juga. Kutipan ini bahasa Inggris. Ini dimulai dari zaman Bapak Revival, Bapak Reformasi Rohani, puluhan, mungkin ratusan tahun yang lalu. Dikatakan dalam bahasa Inggris, dikatakan, do not trust a man who walks without a limb. Do not trust a man who walks without a limb. Artinya apa? Jangan pernah percaya kepada seseorang yang berjalan tanpa pincang. Jangan percaya kepada siapapun yang tidak punya kepincangan di dalam hidupnya, yang tidak punya kelemahan di dalam hidupnya, yang tidak pernah bergumul di dalam hidupnya, yang tidak pernah menderita di dalam hidupnya, yang tidak pernah harus berjuang keras untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jangan percaya sama orang ini. Jangan percaya dengan orang yang selalu hidupnya mudah, nyaman, aman, dan tentram. Semuanya tersedia tanpa dia harus keluar dari kamarnya. Jangan percaya dengan orang seperti ini. Dan jangan juga kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain menjadi iri. Saya mau kasih tahu sama Anda satu rahasia rohani yang sangat besar. Hidup seseorang hanya terlihat sempurna di Instagram story. Itu saja, saudara. Itu rahasia rohani yang sangat besar. Hidup seseorang hanya terlihat sempurna di Instagram story. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya sempurna. Tidak ada. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi apa yang tidak sempurna, di tengah ketidaksempurnaan inilah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Karena itu kalau kita sedang mengalami peremukan, kita seperti Yakub. Ya, beberapa minggu yang lalu saya khotbah tentang Yakub, bagaimana dia bergulat dengan malaikat Tuhan dan dia dipukul pangkal pahanya dan dia menjadi terpelecok, dia menjadi pincang seumur hidup. Percayalah sama orang-orang yang pincang di dalam hidupnya, karena dia sudah melewati proses dari Tuhan. Dia sudah melewati peremukan dari Tuhan. Bukan berarti setelah terpelecok, setelah dia pincang terus hidupnya sempurna. Tidak.
Bukan itu maksudnya. Artinya orang ini selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Inilah orang yang patut dipercayai. Bukan orang yang kelihatannya kinclong di depan dunia, sempurna tanpa cacat celah, ngomongnya dahsyat. Oh, nanti antikris seperti itu, saudara. Antikris akan membuai Anda dengan pidato-pidatonya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya yang mendamaikan seluruh dunia. Oh, dunia akan terpukau dengan antikris. Karena itu, apapun yang menjadi kelemahan kita, bilang sama Tuhan, kalau berani, Tuhan, buat hal negatif itu rontok. Rontok. Dan ketika hal negatif itu mulai rontok, maka Tuhan sanggup untuk memperluas dan memultiplikasi hidup kita. Menjadi berkat